salah satu keistimewaan di dalamnya adalah limpahan ampunan Allah. Banyak ibadah yang di bulan suci Ramadan, salah satu faedahnya adalah menghapuskan dosa. Puasa Ramadan, siapa yang melaksanakannya dengan iman, mengharapkan ridho Allah, diampuni dosanya. Salat tarawih begitu juga. Zakat fitrah begitu juga. Malam Al-Qadar begitu juga. Salah satu hikmah besarnya adalah terhapusnya dosa kita. Maka jika kita ingin ke depannya tetap menjadi bulan yang istimewa, jagalah taubat kita, istighfar kita. Karena Sayyidina Ali mengatakan, bulan yang paling baik adalah bulan di mana taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, bulan yang paling afdal bulan suci Ramadan. Tapi beliau menjawab dengan jawaban yang lebih dalam maknanya. Jika ingin bulan itu tetap menjadi bulan yang istimewa, maka tetaplah bertaubat nasuha. Jadi dikasih bulan suci Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Memang benar, bulan suci Ramadan itu bulan yang paling mulia. Jika kita isi di sana, maka sungguh limpahan luar biasa yang Allah berikan kebaikan kepada kita. Tapi Allah juga memberikan kita kesempatan menjadikan bulan-bulan ini menjadi bulan yang penuh istimewa. Jika tetap kita jaga diri kita, salah satunya tetap istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat nasuha. Jadi Abdullah ibnu Abbas pernah ditanya, ma khairul ayyam, apa hari yang paling baik, wa ma khairus syuhur, dan apa bulan yang paling baik, wa ma khairul a'mal, dan apa amalan yang paling baik. Abdullah ibnu Abbas menjawab, inna khairul ayyam yaumul jum'ah, sesungguhnya hari yang paling baik adalah hari Jumat, li'annahu sayyidul ayyam, karena hari Jumat itu adalah penghulunya hari, pemimpin hari dalam suatu minggu. Kemudian bulan yang paling baik adalah syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran, adanya malam Al-Qadar, dan banyak keistimewaan lainnya. Kemudian amalan yang paling afdal adalah sholat 5 waktu pada waktunya. Sholat 5 waktu di awal waktunya. Meninggal Abdullah ibnu Abbas di hari Jumat. 3 hari setelah beliau meninggal dunia, ada sahabat bertanya kepada, menceritakan Sayyidina Ali karamallahu wajhah tentang 3 pertanyaan yang pernah ditanya kepada Abdullah ibnu Abbas, yaitu apa hari yang paling baik, apa bulan yang paling baik, apa amalan yang paling baik. Sahabat ini menceritakan jawaban Abdullah ibnu Abbas. Kemudian kata Sayyidina Ali, lau su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha, kalau ditanya para ulama, para ahli fikih, para ahli hikmah, dari ujung barat bumi sampai ujung timur bumi, mereka akan menjawab sama seperti jawaban Abdullah ibnu Abbas. Illa anni, kata Sayyidina, kecuali saya.
kata Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Amalan yang paling baik adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecil maupun besarnya. Jadi berusahalah beramal supaya diterima. Gimana caranya? Beramal dengan ilmu dan dengan ikhlas. Kemudian yang kedua kata Sayyidina Ali, hari yang paling baik adalah hari di mana engkau mati dalam keadaan beriman. Diberikan hari Jumat hari yang terbaik tapi tidak menjaga iman. Bahkan na'udzubillah mati dalam keadaan su'ul khatimah, maksiat, na'udzubillah min dzalik. Kata Sayyidina Ali, hari yang paling baik hari di mana engkau mati dalam keadaan beriman. Oleh sebab itu, pelajarannya adalah jika kita ingin tetap amalan itu amalan terbaik, beramallah dengan ikhlas, dengan ilmunya. Maka wajib kita barengi dengan menuntut ilmu. Yang kedua, jika kita ingin hari itu tetap menjadi hari yang terbaik, tidak hanya khusus hari Jumat, tetaplah rawat, jaga iman kita. Kemudian yang ketiga kata Sayyidina Ali, bulan yang paling baik adalah bulan di mana taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap kita jaga istighfar kita, taubat kita. Nah, dari sini kita dapat pelajaran. Jika kita tetap ingin meraih kemenangan, hari tetap menjadi hari yang terbaik, amalan yang terbaik, bulan yang terbaik, maka tetap jaga iman, tetap beramal soleh dengan ikhlas, kemudian tetap mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap bersemangat. Kemudian pelajaran di bulan suci Ramadan yang harus tetap kita pegang teguh adalah Ramadan mengajarkan kita untuk memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Di samping hubungan kita dengan Allah, juga hubungan kita sesama manusia. Jadi ada malam yang biasanya terjadi di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, yaitu malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Yang malam itu kita sudah sama-sama tahu adalah malam yang luar biasa, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka di dalam hadis, malam itu hamba-hamba Allah yang mengisinya, yang mendapatkannya, Allah pandang dengan pandangan rahmat, kemudian diampuni dosa mereka. Kecuali ada yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di malam itu. Siapa yang tidak diampuni? Yang pertama, mudmina khamrin, orang yang masih dalam kecanduan khamar, belum ditaubati. Kalau taubat, diampuni. Yang kedua yang tidak mendapatkan ampunan meskipun malam Al-Qadar adalah wa'aqan, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah waqati'a rahimin, orang yang memutus silaturahim. Meskipun malam Al-Qadar, kalau memutus silaturahim tidak diampuni dosanya. Yang keempat adalah wa musyahidan, orang yang musyahidan, saling mengajak untuk saling membenci, bermusuhan. Jadi itu yang tidak dapat ampunan. Nah, dari situ kita dapat pelajaran
Ramadan itu mengajarkan kita untuk memperbaiki hubungan kita, maaf-maafan, apalagi ini bulan Syawal, bulan halal bihalal, kita saling memaafkan supaya semakin kita memaafkan, semakin Allah ampuni dosa kita. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Apakah kalian tidak suka dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah? Dan di sini Allah menawarkan maafkan dan lapang dadalah. Maka di antara hikmahnya Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi bulan Syawal disebut bulan silaturahim, bulan halal bihalal, maaf-maafan, supaya tidak ada satupun yang mencegah kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab ini. Sebelum kita baca kitab, saya izin sebentar. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. والمقالة الثانية والعشرون. Kita sampai ke pembahasan yang ke-22 dari bab yang ketiga. Qila auhallahu ta'ala ila Uzair an-Nabi alaihi salam. Diceritakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada seorang nabinya yang bernama Uzair. Apa isi wahyunya? Ya Uzairu, wahai Uzair, idza aznabta zamban sagiran, jika engkau melakukan dosa kecil, la tanzur ila sigari, ay dzalika dzambi, maka janganlah engkau memandang kecilnya dosa itu. Wanzur ila man aznabta lahu, tapi lihatlah kepada siapa engkau berdosa, kepada Allah yang maha besar.
Wa idza asabaka khairun yasirun, dan jika engkau mendapatkan suatu kebaikan yang sedikit atau rezeki yang sedikit, fala tanzur ila sigari, maka janganlah lihat sedikitnya kebaikan itu atau sedikitnya rezeki itu. Wanzur ila man razaqaka, tapi lihatlah kepada zat yang memberikanmu rezeki, yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang pertama, jika engkau melakukan dosa kecil, jangan lihat kecilnya dosa itu. Lihatlah kepada siapa engkau berdosa. Yang maha agung, yang maha besar, Allah Tuhan kita. Jadi artinya jangan pernah remehkan dosa kecil. Tetap kita berdosa meskipun kecil, kita berbuat dosa bersalah kepada Tuhan kita yang maha penyayang. Apalagi dosa besar. Oleh sebab itulah para ulama ahli tasawuf, orang-orang yang para ulama yang wara', jangankan dosa kecil, hal-hal yang tidak jelas dijauhi. Dijauhi. Jangan pandang dosa itu kecilnya, tapi pandang kepada siapa kita berdosa. Tetap kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga jika kita diberikan kebaikan yang kecil mungkin rupanya, atau rezeki yang sedikit mungkin rupanya, jangan pandang sedikit rezeki itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan kita rezeki, yang maha kuasa, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Jadi begitu misalnya dikasih ada jualan, tiba-tiba untungnya 1.000, jangan pandang untung 1.000 itu, siapa yang kasih kita untung 1.000 itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap bersyukur. Nah, sama dengan dosa. Mungkin rupanya kecil, tidak kita tahu di situ murkanya Allah. Oleh sebab itu kan disampaikan oleh ulama, Allah itu menyembunyikan 3, maka jangan pernah remehkan 3 ini. Jangan pernah. Yang pertama, Allah menyembunyikan redanya dalam ketaatan. Kita tidak tahu rupanya ketaatan itu kecil, tapi di situ redanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kerjakan, mungkin kecil rupanya. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya dalam maksiat. Mungkin rupanya kecil, maksiat dosa itu, tapi ternyata di situ murkanya Allah, kita tidak berani. Kemudian yang ketiga, Allah menyembunyikan wali-walinya di antara manusia. Maka jangan pernah remehkan siapapun dari manusia. Kita tidak tahu ternyata dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditegaskan di dalam Al-Quran kan, jangan mengolok-ngolok. Siapa tahu orang yang kamu olok itu lebih baik darimu. Itu dia. Kemudian lanjutannya, wa iza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi kama la ashkuka ila malaikati. Jika engkau tertimpa musibah, tertimpa ujian, cobaan,
atau kegagalan, fala tashkuni ila khalqi. Jangan kalian keluhkan aku kepada hamba-hambaku. Ini wahyu Allah kepada Uzair Nabi. Kama la ashkuka ila malaikati idza sa'idat ilayya masawik. Sebagaimana aku tidak pernah menceritakan dosa-dosamu jika datang laporannya kepadaku. Itu firman Allah dalam wahyu yang disampaikan kepada Uzair. Nah, jadi jika engkau mendapatkan suatu cobaan, kegagalan, ujian, jangan kau keluhkan saya, pesan Allah kepada hamba-hambaku. Sebagaimana aku tidak pernah membuka aibmu kepada malaikatku jika datang laporan keburukanmu kepadaku. Nah, jadi kita itu dilarang untuk berkeluh kesah kepada manusia. Di dalam hadis yang pernah kita baca, man asbaha wa huwa yashku diqal ma'ashi faka'annama siapa yang pagi-pagi sudah berkeluh kesah tentang nasibnya yang tidak baik, maka seolah-olah dia memprotes, faka'annama yashku rabbah, seolah-olah dia memprotes Tuhannya, seolah-olah dia mengeluh kesahkan Tuhannya. Siapa yang pagi-pagi sudah berkeluh kesah tentang nasibnya yang tidak baik, maka seolah-olah ia mengeluh kesahkan Tuhannya, memprotes Tuhannya. Nah, qala al-Imam Ibnu Uyainah, Al-Imam Ibnu Uyainah berkata, man syaka linnas wa qalbuhu sabirun radin bil qada lam yakun jazaan. Kalau manusia itu mengeluh kepada manusia tapi hatinya tetap sabar dan reda terhadap ketetapan Allah, maka ini tidak termasuk keluh kesah yang dilarang. Jadi tidak semua keluh kesah. Jadi kalau ada orang mengadu kepada manusia tapi tetap hatinya itu reda, sabar, maka itu tidak keluh kesah yang tercela. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajiduni ya Jibril magmuman wa ajiduni makruyan. Kan malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah ketika syaqatul maut, melihat Rasulullah syaqatul maut begitu dahsyat keadaannya beliau. Ditanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau rasakan? Apa kata Rasulullah? Menjawab, wahai Jibril, aku susah, katanya, resah. Apa yang diresahkan? Apa yang kau resahkan, yang susahkan? Nasib umatku, kata Rasulullah. Beliau mengalami syakaratul maut, masih memikirkan kita umatnya, betapa sayangnya Rasulullah kepada kita. Nah, ini bukan keluh kesah yang tercela. Artinya ketika kita ditanya, kamu kenapa? Saya kehilangan uang misalnya. Jadi tapi hati sabar, hati reda. Apalagi ke polisi, masa enggak bercerita kan? Kamu kenapa? Saya dilarang berkeluh kesah. Jadi enggak jadi laporan atau di pengadilan. Nah, maknanya keluh kesah yang terlarang, yang tidak mencari solusi atau ikhtiar terhadap kebaikan, hanya keluh kesah. Begitu rugi, salah bercerita satu kampung diceritakan. Begitu beruntung, keluarga pun tidak ada yang tahu. Pas rugi-rugi saja habis keluh kesah. Ini
keluh kesah kalau yang ada mencari solusi seperti sakit, pergi ke dokter, menceritakan, itu ikhtiar mencari kesembuhan dari Allah, atau terjadi suatu kehilangan, datang ke polisi, itu ikhtiar. Tapi kalau tidak ada manfaat, hanya saja berkeluh kesah saja, hati-hati. Nanti pakaan nama yashkur rabbah. Apa? Supaya tidak keliru. Ada sebelumnya. Oh iya. Nah, jadi janganlah engkau keluh kesahkan sesuatu ujian, musibah yang menimpamu kepada hambaku, wahyu Allah, sebagaimana aku tidak pernah menceritakan aibmu jika datang laporan kepadaku. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kita, apakah kalian mau ku ajarkan, kata Nabi kepada para sahabat, doa yang dibaca oleh Nabi Musa ketika melewati lautan? Sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Doanya adalah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa antal wa ilaikal mushtaka. Jadi kepada Allah itulah kita berkeluh kesah. Apa maknanya kalau kita keluh kesah kepada Allah? Berdoa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita mohon. Nah, jadi kalau kita mengadu itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini di antara wahyu Allah kepada salah satu nabi beliau yang bernama Uzair. Yang ini menjadi pelajaran besar bagi kita untuk kita menjaga sikap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mudah-mudahan kita tidak su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jangan remehkan dosa kecil. Lihatlah kepada kita, kepada siapa kita berdosa, Zat yang maha agung, yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan remehkan kebaikan yang kecil atau rezeki yang sedikit rupanya. Lihatlah siapa yang memberikan kita rezeki, Tuhan kita. Tetaplah kita sopan, bersyukur. Kemudian kalau tertimpa suatu ujian, janganlah mengadukan kepada manusia, janganlah berkeluh kesah kepada manusia, seolah kita tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi boleh kita menjawab pertanyaan bagaimana Rasulullah menjawab pertanyaan malaikat Jibril terhadap sesuatu yang tidak baik menimpa kita, tapi dengan syarat hati kita tidak ingkar terhadap ketetapan Allah, hati kita sabar, atau kita mencari solusi kebaikan seperti sehat, seperti tadi, seperti ada kehilangan, melapor ke polisi. Jadi intinya jaga hati, jangan sampai hati menolak daripada qadarullah. Karena dalam hadis kudusi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, malam yardo biqadai, siapa yang tidak reda dengan ketetapanku, walam yasbir ala balai, tidak sabar terhadap balaku, ujian musibah yang kuberikan, kemudian walam yashkur ala na'mai, tidak bersyukur terhadap nikmatku, walam yakna bi'atai, tidak qanaah terhadap pemberianku, falya'bud rabban siwa'i, maka sembahlah, dalam riwayat yang lain, maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah dalam hadis kudusi. Ngeri sekali
Itu sindiran keras. Kalau hendak menerima ketetapanku, tidak sabar atas ujian yang kuberikan, tidak syukur terhadap rezeki yang kuberikan, nikmat yang kuberikan, tidak menerima pemberianku, tidak qanaah, kata Allah, maka carilah Tuhan selain aku. Siapa lagi Tuhan? Nah, artinya kita diajarkan agar kita berusaha reda-reda, sabar-sabar, tentu dengan kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, pertolongan untuk bisa mengamalkan semua ini. Kita tidak mampu kecuali pertolongan Allah, tapi tetap kita berazam, bertekad, berjihad, dan berdoa, dan bertawakal, dan yakin insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada tambahan usulan, dipersilahkan. Dijamin selamat. Ya. Apakah jika ada orang meninggal hari Jumat dijamin selamat? Ada hadisnya dikutip di dalam kitab fikih Fathul Mu'in. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata yaumal jum'ah aw lailatahu." Atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, amina min azabil qabri wa dhaqtihi, maka dia aman dari fitnah kubur. Amina min azabil qabri wa fitnatihi, maka dia aman dari azab kubur dan fitnah kubur. Nah, itu hadis di dalam kitab Fathul Mu'in. Siapa yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka dia aman dari azab kubur, fitnah. Apa itu fitnah kubur? Pertanyaan mungkar nakir. Kalau aman dari pertanyaan mungkar nakir, artinya selamat. Nah, kemudian kita tidak berani terlalu jauh. Artinya Rasulullah sudah menyampaikan begitu. Mungkin ada yang kita lihat keseharian orang itu ternyata bukan ahli ibadah, tapi orang yang mungkin sering diremehkan rupanya. Meninggal dunia hari Jumat, oh dia kan perbuatan, jangan begitu. Kita tidak tahu hubungannya dengan Allah. Mungkin ada suatu malam, atau ada suatu siang, atau ada suatu amalan yang membuat Allah cinta kepadanya, reda kepadanya, sehingga dosa-dosanya diampuni. Banyak kita dengar dan baca kisah-kisah, termasuk yang di dalam kitab I'anatul Talibin di Basrah itu kan, ada seorang pemuda yang sangat diremehkan di kampungnya. Pada akhirnya pemuda ini meninggal dunia, sampai-sampai tidak ada yang mau mengurus jenazahnya. Betapa buruk akhlaknya kan? Tidak ada yang mau jenazahnya, padahal muslim. Sehingga terdengarlah suara tanpa tidak ada yang tahu dari mana, siapa. Apa isi suara itu? Uruslah jenazah ini. Dia itu waliyun min auliyaillah, salah satu walinya Allah. Kaget jamaah masyarakat berbondong-bondong mengurusnya. Dan ditelusuri, ada apa? Padahal tadi tidak mau diurus. Apa rahasianya? Kemudian ditanya keluarganya, ketemulah jawabannya. Pemuda ini dia selalu nabung. Nabung. Begitu datang bulan Maulid, dia kalau bahasa kita dipecahkan celengannya. Dia beli pakaian terbaik. Dia pakai pakaian terbaik. Dia hiasi rumahnya. Begitu malam 12 Rabiul Awal, dia undang
manusia banyak, kemudian dia minta seorang untuk membaca maulid, dibagi-bagi makanan, dimuliakan kelahiran Rasulullah, dan dia berhias dengan pakaian terbaiknya, gembira syukurnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Allah reda dan diangkat menjadi kekasihnya Allah. Nah, jadi kita tidak tahu. Mungkin ada orang yang mata kita melihat tidak dia rajin, kita tidak tahu di dalam rumahnya kan, dan tidak tahu mungkin jam 3 dia pernah curhat sama Allah, tidak tahu kita di situ dia mendapatkan, atau juga rupanya tidak rajin, kemudian banyak manusia yang mencaci makinya, ternyata dia sudah dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah lewat caci maki manusia, lewat ghibah, sehingga dia meninggal, tidak kita tahu. Nah, jadi itu hadisnya, siapa yang meninggal hari Jumat, malam Jumat, aman dari azab kubur dan fitnah kubur. Nah, kalau kita kembali lagi ke tadi yang disampaikan Sayyidina Ali, hari yang paling baik bukan hari Jumat saja, tapi hari di mana kamu mati dalam keadaan beriman. Berarti hari Jumat. Bisa jadi juga misalnya orang meninggal dalam keadaan auzubillah oplosan, minum-minuman. Berarti apa artinya hari Jumat menjadi hari yang terbaik? Ya, jika tidak menjaga imannya. Itu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada tambahan. Ya. Ya. Ya, kita cukupkan, mudah-mudahan kebaikan yang kita dengar itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa kita amalkan dan kita tetap di jalan kebaikan, istiqamah di dalam kebaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.